Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Easy Muslim. Kali ini saya ingin berbagi kisah unik yang mungkin pernah kalian alami, tapi jarang disadari. Sebuah fenomena kecil yang bikin saya bertanya-tanya tentang misteri sandal yang selalu menghadap keluar setelah sholat di masjid dan pelaku utama di baliknya. Awalnya saya menganggap ini hanya kebetulan. Namun, semakin sering saya sholat di berbagai masjid di daerah Jawa sini, semakin saya menyadari bahwa setiap kali keluar masjid, sandal saya selalu menghadap keluar, siap dipakai tanpa perlu dibalikan lagi. Apakah ini ada hubungannya dengan adat Islam atau ini murni kebiasaan masyarakat setempat? Mungkin menurut sebagian orang ini hanya hal biasa. Namun menurut saya pribadi yang notabene dari luar Jawa, ini adalah hal yang luar biasa. Karena tidak pernah terjadi di daerah asal saya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di channel Easy Muslim. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga dimudahkan segala urusan dan diberkahi umur panjang juga kesehatan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, bismillah, mari kita lanjut. Suatu hari, saya sholat Jumat di sebuah masjid bernama At-Taqwa, tepatnya di daerah Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Karena fenomena sandal terbalik ini sudah terjadi berulang, dengan rasa penasaran, saya pun mencoba untuk bereksperimen. Sebelum masuk masjid, dengan sengaja saya meletakkan sandal dengan posisi agak berantakan, tumpang tindih dengan sandal jamaah lain. Dan ketika saya keluar setelah sholat, benar saja, sandal saya sudah rapi, menghadap keluar seolah-olah ada seseorang yang diam-diam menatanya. Anehnya, bukan hanya sandal saya, tapi semua sandal jamaah juga tersusun dengan arah yang sama. Saya semakin penasaran, apakah ini sekedar kebiasaan atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Jujur saja, di daerah saya tidak pernah ada hal seperti ini. Begitu juga di sebagian daerah lainnya mungkin. Yang ada kita nitip sandal di petugas masjid yang memang sudah ditugaskan untuk menjaga sandal. Dan itu pun ada yang diharuskan bayar untuk biaya penitipan. Saya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan di suatu masjid raya di daerah asal saya. Pernah suatu ketika, saya terburu-buru masuk masjid tanpa menitipkan sandal di tempat penitipan. Ketika saya keluar, subhanallah, sandal saya dan jamaah lain yang tidak menitipkan sandal sudah berhamburan, saling bertumpukan, gak karuan, acak-acakan. Yang kiri kemana, yang kanan gak tahu di mana. Astagfirullah. Nah, kembali ke cerita awal yang tadi. Setelah sholat, saya pun bertanya kepada beberapa jamaah yang sedang bersantai di alun-alun masjid At-Taqwa tadi. Apakah kalian sadar bahwa sandal kalian selalu menghadap keluar setelah sholat? Lalu siapa yang membalikannya? Jawaban mereka beragam. Ada yang tersenyum, ada yang tertawa, bahkan ada yang terlihat bingung. Namun ada satu istilah yang menarik perhatian saya. Noto sandal, atau dalam bahasa Jawa berarti menata sandal. Beberapa dari mereka juga menyebutnya sebagai ngalap berkah. Apa maksudnya? Saya semakin penasaran. Saya pun mencari informasi lebih lanjut dan menemukan bahwa ada kisah menarik dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa seorang anak muda bernama Salman selalu datang lebih awal ke masjid dan menata sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar lebih rapi dan menghadap keluar. Rasulullah pun penasaran dan akhirnya mengetahui siapa yang melakukannya. Beliau lalu mendoakan Salman agar menjadi orang yang alim dan ilmu fikih. Dan benar saja, ia kelak dikenal sebagai salah satu ulama besar. Tak hanya itu, kebiasaan ini juga sering ditemukan di pondok pesantren. Para santri berebut untuk menata sandal kiai mereka. Bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga karena mereka percaya ada keberkahan dalam kebiasaan ini. Bahkan di masyarakat umum, menata sandal seorang kiai dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang alim. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa fenomena sederhana ini sebenarnya adalah bentuk dari ihsan dalam Islam, yaitu berbuat baik tanpa mengharap balasan. Sebuah kebiasaan kecil yang menunjukkan kepedulian dan memudahkan urusan orang lain.
Jadi, apakah kita mau ikut meneruskan kebiasaan baik ini? Mungkin terlihat sepele, tapi siapa tahu kebaikan kecil ini membawa keberkahan bagi kita dan orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang adab serta kebiasaan baik dalam Islam. Jika kalian punya pengalaman serupa atau pendapat tentang fenomena ini, yuk share di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk konten menarik berikutnya di channel Easy Muslim. Jazakumullah khair, tetaplah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.